Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat datang teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai hukum laut internasional. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Vindriani. Saya akan memimpin jalannya presentasi kali ini, dan nanti juga saya akan menjelaskan fungsi dari zona ekonomi eksklusif. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan para pembicara yang ada. Pembicara pertama ada Khairul Adrian, di mana ia akan menjelaskan mengenai pengertian hukum laut internasional dan sejarah perkembangan hukum laut internasional. Lalu pembicara kedua ada Hendrik Samuel, yang akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan hukum laut di Indonesia dan juga sumber-sumber hukum laut internasional. Lalu pembicara ketiga ada Rizky Amanda yang akan menjelaskan mengenai jalur laut di Indonesia. Pembicara keempat ada Emerentia Maya yang akan menjelaskan pengertian zona ekonomi eksklusif dan Delitimas zona ekonomi eksklusif. Pembicara kelima ada Ardelia Ignatius yang akan membawakan contoh kasus internasional yaitu Anglo-Norway Fisheries Case. Dan pembicara keenam ada Geoffrey Stanley yang akan membawakan contoh kasus nasional yaitu konflik Republik Indonesia dengan Cina di Natuna. Tanpa berlama-lama, presentasi kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan definisi hukum laut internasional. Definisi hukum laut internasional adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara atas laut, baik laut di bawah yurisdiksi nasional negara pantai maupun lepas yang sifatnya bebas, yang menjadi milik masyarakat internasional atau masyarakat bangsa-bangsa. Sejarah perkembangan hukum laut internasional. Sejarah perkembangan hukum laut pada zaman Romawi. Pada masa Imperium Roma, seluruh lautan tengah berada di bawah kekuasaannya. Sebagai suatu imperium yang menguasai seluruh tepi lautan, persoalan penguasaan laut tidak menimbulkan persoalan hukum, karena tidak ada pihak lain yang menentang atau menggugat kekuasaan mutlak Roma atau Lautan Tengah. Keadaan akan lain bila pada saat itu ada kerajaan-kerajaan lain yang dapat mengimbangi kekuatan Romawi. Tujuan dari penguasaan Romawi atas laut itu adalah untuk membebaskannya dari bahaya ancaman bajak-bajak laut yang mengganggu keamanan pelayaran di laut. Ini sangat penting bagi perkembangnya perdagangan dan kesejahteraan hidup orang-orang yang hidup di daerah berada di bawah kekuasaan Roma. Sejarah perkembangan hukum laut pada zaman abad pertengahan. Negara-negara yang muncul setelah runtuhnya Imperium Roma di sekitar tepi Laut Tengah masing-masing menuntut sebagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya berdasarkan alasan masing-masing. Adanya klaim-klaim dari negara-negara pantai untuk keperluan masing-masing menimbulkan suatu keadaan di mana laut tidak lagi menjadi suatu daerah milik bersama. Tindakan sepihak negara-negara pantai Laut Tengah untuk menyatakan bagian dari laut yang berbatasan dengan pantainya ini secara eksklusif menjadi haknya. Setidaknya untuk mengaturnya, menimbulkan kebutuhan untuk mencari kejelasan kedudukan hak-hak demikian serta batasnya dalam hukum. Sejarah perkembangan hukum laut pada zaman modern. Hukum internasional mengalami perkembangan yang cukup penting pada abad ini, mulai dibentuk Permanent of Court Arbitration pada Konferensi Hague 1899 dan 1907. Pembentukan Permanent Court of International Justice sebagai pengadilan yudisial internasional pada tahun 1921. Pengadilan ini kemudian digantikan oleh International Court of Justice tahun 1948 hingga sekarang. Terbentuk juga organisasi internasional yang fungsinya menyerupai pemerintahan dunia untuk tujuan perdamaian dan kesejahteraan umat manusia, seperti Liga Bangsa-Bangsa, yang kemudian digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adanya luasan ruang lingkup traktat multilateral tidak saja di bidang sosial ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental individu. Para ahli hukum internasional lebih memusatkan perhatian pada praktek-praktek dan putusan-putusan pengadilan. Oke, saya akan menjelaskan sejarah perkembangan hukum laut Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terluas di dunia. Sebagai negara dengan kepulauan dan garis pantai terpanjang di dunia,
Ini menjadi salah satu keuntungan bagi negara Indonesia. Sektor maritim dan laut Indonesia sangat strategis, baik dari faktor pariwisata, perdagangan, dan juga menjadi jalur lintas nasional maupun internasional. Konsep negara kepulauan Indonesia ini sendiri didapat pada tahun 1957 melalui Deklarasi Juanda. Pada saat itu Juanda Kartawijaya adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Di masa lampau, perairan Indonesia diatur oleh Territorial Sea and Maritime Kringen Ordonanti tahun 1939, tercantum dalam Stadsblad 1939 nomor 442, dan yang mulai berlaku tanggal 25 September 1939. Mengenai laut wilayah, pasal 1 ordonansi tersebut antara lain menyatakan bahwa lebar laut Indonesia adalah 3 mil laut diukur dari garis air rendah dari pulau-pulau yang termasuk dalam daerah Indonesia. Ketentuan yang dilahirkan di zaman penjajahan ini masih tetap kita pakai sampai tahun 1957. Walaupun lama sebelumnya sudah terasa bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai lagi dengan kepentingan pokok Indonesia, baik di bidang ekonomi, politik, maupun di bidang keamanan. Penentuan batas laut yang demikian ini sudah tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, banyak karena sifat khusus Indonesia yang merupakan negara kepulauan, serta letaknya yang strategis. Kalau kita teruskan menganut dan melaksanakan ketentuan-ketentuan lama ini, akibatnya akan sangat merugikan kepentingan nasional kita. Bila cara pengukuran yang lama tetap dipakai, yaitu lebar laut wilayah yang diukur dari garis pangkal air rendah, maka sebagian besar dari pulau-pulau kita akan mempunyai laut wilayahnya sendiri. Dan sebagai akibatnya di antara laut-laut wilayah tersebut, terdapat pula bagian-bagian laut lepas. Walaupun di antara ribuan pulau-pulau tersebut masih banyak terdapat pulau-pulau yang jaraknya satu sama lain kurang dari 6 mil. Jadi hanya akan merupakan kelompok pulau-pulau atau pulau-pulau yang mempunyai laut wilayahnya sendiri-sendiri karena jaraknya satu sama lain lebih dari 6 mil. Dan demikian mempunyai kantong-kantong laut lepas. Banyaknya laut-laut wilayah dengan kantong-kantong laut lepas dalam kepulauan Indonesia akan menimbulkan banyak persoalan dan bahkan dapat membahayakan keutuhan wilayah nasional. Dari segi keamanan, bentuk laut yang demikian akan menimbulkan banyak kesulitan dalam melakukan pengawasan. Kita dapat bayangkan betapa beratnya dan rumitnya tugas kapal-kapal perang atau kapal-kapal pengawas pantai untuk menjaga perairan kita terhadap usaha-usaha penyelundupan, kegiatan-kegiatan subversif asing, dan usaha-usaha pelanggaran hukum lainnya. Karena banyak dan berbelit-belitnya susunan kepulauan yang harus diawasi. Demikian demi untuk mengamankan kepentingan pokok Indonesia, baik dari segi ekonomi, pelayaran, politik maupun dari segi Hamkamnas, pemerintah merasa perlu merombak ketentuan-ketentuan lama dan mengumumkan ketentuan baru di bidang perairan nasional. Ketentuan-ketentuan baru ini pada mulanya dikeluarkan dalam bentuk pengumuman pemerintah tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Juanda. Lebar laut Indonesia menjadi 12 mil yang diukur dari garis pangkal yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia terluar. Wilayah Republik Indonesia merupakan paduan tunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara daratan dan lautan serta udara di atasnya. Konsepsi ini baru kemudian diperkokoh dengan Undang-Undang Nomor 4 Peraturan Pengganti Undang-Undang tahun 1960. Jadi dengan ketentuan hukum yang baru ini, seluruh kepulauan dan perairan Indonesia adalah satu kesatuan di mana dasar laut, lapisan tanah di bawahnya, udara di atasnya, dan seluruh kekayaan alamnya berada di bawah kedaulatan Indonesia. Juga diterima dan melakukan konsepsi hukum laut teritorial 12 mil adalah pada konsepsi hukum laut internasional 1 UNCLOS pada tahun 1958
bahwa laut teritorial ditetapkan 12 mil dari garis pangkal surut air pantai. Sumber-sumber hukum laut yang sah adalah hasil konferensi PBB pada tahun 1958 di Jenewa. Konferensi itu dinamakan Konferensi PBB 1 tentang hukum laut yang berhasil menyepakati 4 konvensi, yaitu 1. Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone atau konvensi tentang laut teritorial dan zona tambahan. 2. Convention on the High Seas atau konvensi tentang laut lepas. 3. Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas atau konvensi tentang perikanan dan kekayaan alam hayati di laut lepas. 4. Convention on the Continental Shelf atau konvensi tentang landas dan kontinen. Terima kasih Kak Fendri atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jalur-jalur laut Indonesia. Yang pertama ada perairan kepulauan. Dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Perairan Indonesia disebutkan bahwa perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai. Karena Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS sudah mengakui konsep negara kepulauan, maka perairan kepulauan Indonesia juga masuk dalam perlindungan hukum laut internasional, sebagaimana halnya negara-negara kepulauan lainnya. Lalu yang kedua ada perairan pedalaman. Dalam pasal 1 ayat 1 UNCLOS tahun 1982 disebutkan bahwa yang dinamakan perairan pedalaman adalah perairan dalam sisi darat garis pangkal laut teritorial. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial merupakan bagian perairan pedalaman negara tersebut. Sedangkan pasal 3 UU nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia disebutkan bahwa perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya. Semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7. Lalu selanjutnya ada perairan Indonesia berdasarkan ketentuan UU nomor 4 tahun 1960 dan sekarang sudah diubah menjadi UU nomor 6 tahun 1996. Hukum laut secara tradisional mengadakan pembagian laut atas laut lepas, laut wilayah, dan perairan pedalaman. Selanjutnya, Indonesia membedakan perairan pedalaman atau perairan kepulauan atas 2 golongan, yaitu perairan pedalaman yang sebelumnya berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 merupakan laut wilayah atau laut bebas. Perairan pedalaman ini disebut laut pedalaman atau internal. Kedua, perairan pedalaman yang sebelum berlakunya UU nomor 4 tahun 1960. Ini merupakan laut pedalaman yang dahulu selanjutnya dinamakan dengan perairan daratan atau coastal waters. Lalu selanjutnya dalam perairan pedalaman terdapat Konvensi Jenewa pada tahun 1957 yang membahas tentang laut teritorial dan jalur tambahan, meneguhkan beberapa asas tentang laut teritorial yang telah berkembang sejak lahirnya hukum laut internasional dan memperoleh perumusan yang jelas dalam Konferensi Kodifikasi dan Den Haag tahun 1930. Dalam beberapa hal konvensi ini memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan perkembangan baru dalam hukum laut internasional publik. Yang terpenting diantaranya adalah ketentuan-ketentuan dalam pasal 3, 4, dan 5 mengenai penarikan garis pangkal, yaitu memuat ketentuan mengenai garis pasang surut sebagai garis pangkal biasa, mengatur garis pangkal lurus dari ujung ke ujung sebagai cara penarikan garis pangkal yang dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu.
Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu laut teritorial. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perairan Indonesia disebutkan bahwa laut teritorial adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5. Pasal 5 yang dimaksud adalah tentang ketentuan dan tata cara penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia. Definisi laut teritorial yang terdapat dalam UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia ini adalah mengikuti ketentuan yang tercantum dalam UNCLOS tahun 1982. Dalam ketentuan ini, UNCLOS menyebutkan batasan laut teritorial tidak melebihi batas 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal. Untuk negara-negara kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke arah laut. Bagian ini juga membahas tentang perairan kepulauan, mulut sungai, teluk, instalasi, pelabuhan, penetapan garis batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan serta melintas damai. Lalu yang keempat ada laut tambahan, yaitu zona penambahan. Di dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambungan dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk 1. Mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenan dengan masalah bea cukai atau kastom, perpajakan atau fiskal, keimigrasian, kesehatan atau saniter. Yang kedua, menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan-peraturan perundang-undangannya tersebut di atas. Di dalam ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal. Hal ini berarti bahwa zona tambahan itu hanya mempunyai arti bagi negara-negara yang mempunyai lebar laut teritorial kurang dari 12 mil laut. Ini merupakan Konvensi Hukum Laut Jenewa tahun 1958 dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut pada tahun 1982, zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Berikut ini beberapa hal guna memperjelas tentang letak zona tambahan itu. Yang pertama, tempat atau garis dari mana lebar jalur tambahan itu harus diukur. Tempat atau garis itu adalah garis pangkal. Yang kedua, lebar zona tambahan itu tidak boleh melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Lalu yang ketiga, oleh karena zona laut selebar 12 mil laut diukur dari garis pangkal adalah merupakan laut teritorial, maka secara praktis lebar zona tambahan itu adalah 12 mil dalam kurung 24 dikurang 12 mil laut. Itu diukur dari garis atau batas luar laut teritorial. Dengan kata lain, zona tambahan selalu terletak di luar dan berbatasan dengan laut teritorial. Lalu yang keempat, ada pada zona tambahan negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas seperti yang ditegaskan dalam pasal 33 ayat 1 Konvensi HUKLA tahun 1982. Hal ini tentu saja berbeda dengan laut teritorial di mana negara pantai di laut teritorial memiliki kedaulatan sepenuhnya dan hanya dibatasi oleh hak lintas damai. Lalu selanjutnya yang kelima adalah landasan kontinen. Negara pantai Indonesia termasuk Indonesia berhak mempunyai landasan kontinen di luar laut wilayahnya sampai 200 mil dan garis-garis pantai dalam pasal 76 ayat 1 negara pantai harus menciptakan batasan terluar dan berada di luar batasan 200 mil. Batasan terluar dan landasan kontinen di continental margin yang terletak di luar 200 mil ditetapkan maksimum sebesar 350 mil dan garis pangkal atau 100 mil dari kedalaman air 2.500 meter. Batas itu harus ditetapkan dengan garis-garis lurus yang masing-masing
panjangnya tidak boleh lebih dari 60 mil. Batas itu dapat diperiksa oleh suatu badan yang akan diumumkan dan didepositkan pada Sekjen PBB dalam pasal 76 ayat 9. Berlainan dengan hak negara pantai atas zona ekonomi eksklusif yang kemungkinan surplus penarikan diambil oleh negara lain. Hak-hak kedaulatan negara pantai atas kekayaan alam landasan kontinennya adalah eksklusif dan tidak perlu dibagi-bagi dengan negara lain, kecuali seperti tersebut di bawah, walaupun negara-negara yang bersangkutan belum memanfaatkannya. Selanjutnya dijelaskan negara pantai harus menyumbangkan sebagian dari hasil kekayaan alam landas kontinen yang diambil di luar batas 20 mil kepada badan otoriter internasional yang akan didirikan. Besarnya sumbangan itu adalah 1% dan produksi mulai tahun ke-6 produksi dan kemudian setiap tahun naik dengan 1% sehingga kontribusi tersebut maksimum menjadi 7% mulai tahun produksi ke-12. Tindakan-tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah RI adalah 1. Indonesia harus menyelidiki apakah secara geologis Indonesia mempunyai continental margin di luar batas 200 mil. Jika ada, maka kita harus menetapkan batasan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi dan mendepositkan peta disertai koordinat batas-batasannya pada Sekjen PBB dan International Authority pada pasal 84 yang pembentukannya pada waktu itu sedang dirundingkan. Lalu yang kedua, Indonesia masih harus menyelesaikan batasan landasan kontinennya dengan negara-negara tetangga, terutama dengan Vietnam, Australia, Filipina, Malaysia, dan Kalimantan Timur. Lalu yang ketiga juga UU Landasan Kontinen Indonesia nomor 7 tahun 1973 kiranya harus diperbaharui untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru landasan kontinen. Lalu yang keempat atau yang terakhir, perlu ditata kembali UU atau ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penyelidikan ini perihal kelingkungan, pengalaman instalasi, eksploitasi dan eksplorasi di landas kontinen serta menentukan imigrasi, bea cukai, masalah-masalah perdata dan pidana di landasan kontinen Indonesia. Lalu yang keenam atau yang terakhir yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEE. Indonesia berhak dan telah menetapkan ZEE-nya selebar 200 mil dari garis pangkal Nusantara yang terdapat dalam pasal 48 dan 57. Dan lalu selanjutnya akan dijelaskan secara lengkap oleh rekan saya yaitu Maya tentang zona ekonomi eksklusif Indonesia maupun yang internasionalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai ZEE secara spesifik. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai pengertian ZEE, yang kedua delegitimasi ZEE, dan yang ketiga fungsi ZEE. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian zona ekonomi eksklusif atau yang kita sebut ZEE. ZEE adalah suatu batas wilayah yang ditetapkan sepanjang 200 mil dari pangkalan wilayah laut. Di sana negara mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada dalamnya, berhak memanfaatkan dan juga memberlakukan seluruh kebijakan hukumnya, serta mempunyai kebebasan bernavigasi dan terbang di atas wilayah tersebut. Pengukuran atas jarak ZEE ini dilakukan saat air laut berada dalam keadaan yang sedang surut. Batas ZEE di Indonesia sendiri baru secara resmi diberlakukan pada tahun 1980. Aturan ini pun mencakupi seluruh hak pemerintah Indonesia dalam mengatur segala bentuk aktivitas eksploitasi yang ada pada sumber daya alam di dalam permukaan, di dasar, serta di bawah laut, serta hak dalam melakukan penelitian sumber daya hati maupun sumber daya laut lain yang ada di dalamnya. Mengapa panjang ZEE hanya 200 mil?
Jawabannya adalah seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa diberlakukan luas 200 mil sebagai luas maksimum dari ZEE ini bukanlah tanpa alasan. Namun berdasarkan fakta sejarah dan politik, 200 mil laut tersebut tidak mempunyai geografis umum, biologis nyata maupun ekologis tertentu. Pada saat UNCLOS atau United Nations Convention of the Law of the Sea dilakukan, zona yang saat itu diklaim oleh negara pantai adalah sejauh 200 mil laut. Klaim ini banyak diberlakukan oleh negara Afrika dan Amerika Latin. Selanjutnya, dipilihlah batas 200 mil laut sebagai area teritori batas laut agar lebih mempermudah persetujuan menentukan batas luar dari ZEE. Bahwa pemilihan luas tersebut dilakukan atas dasar ketidaksengajaan. Saat itu, negara Chile ternyata mengaku termotivasi untuk melindungi operasi paus lepas pantainya dan ingin melakukan perlindungan zona yang diambil dalam Deklarasi Panama di tahun 1939. Selanjutnya, ternyata ada banyak kesalahpahaman yang terjadi terkait zona tersebut. Karena faktanya, luas wilayah yang ditetapkan oleh beberapa negara sangat beraneka ragam dan tidak lebih dari 300 mil laut. Indonesia sendiri berhak dan telah menetapkan ZEE-nya selebar 200 mil dari garis-garis pangkal Nusantara. Dalam ZEE tersebut, Indonesia mempunyai satu sovereign rights atau hak berdaulat atas seluruh kekayaan alam yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, yurisdiksi itu untuk mendirikan, mengatur, dan menggunakan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi, dan pembangunan lainnya. Yang B, mengatur penyelidikan ilmiah kelautan. C, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dan yang ketiga, hak dari kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan dalam konvensi. Sedangkan ZEE di negara-negara lain mempunyai satu, kebebasan berlayar dan terbang. Yang kedua, hak meletakkan kabel dan pipa-pipa instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum laut tentang landas kontinen dan ZEE. 3. Kebebasan-kebebasan laut lepas yang disebut dalam pasal 88-115 yang mencakup berbagai bidang yang ada hubungannya dengan kapal dan pelayaran. Dan yang keempat, akses terhadap surplus perikanan yang tidak dimanfaatkan oleh negara pantai. Kemudian, tindakan-tindakan yang diperlukan Indonesia adalah 1. Menetapkan batas terluar ZEE Indonesia dalam suatu peta yang disertai koordinat dan titik-titiknya. 2. Menetapkan dalam persetujuan-persetujuan dengan negara tetangga tentang batas-batas dan ZEE Indonesia yang mungkin tumpang tindih dengan ZEE negara lain. Batas landas kontinen yang telah ditetapkan dengan negara-negara tetangga dalam berbagai persetujuan belum tentu dapat dianggap sama dengan batas ZEE. Karena kedua konsepsi ini, yaitu ZEE dan landas kontinen, adalah dua konsepsi yang berbeda dan masing-masing mempunyai konsep yang sui generis. Ketiga, mengumumkan dan mendepositkan kopi dan peta-peta atau daftar-daftar koordinat tersebut pada Sekjen PBB. Yang keempat, mengumumkan secara wajar pembangunan dan letak-letak pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, serta safety zone-nya, dan membongkar kalau tidak dipakai lagi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai delimitasi dari ZEE. Yang poin dari delimitasi ini ada batas terluar, batas-batas, pulau-pulau, wilayah yang tidak berdiri sendiri, dan Antartika. Ketika kita membahas ZEE, maka kita juga akan secara langsung membahas delimitasi atas ZEE itu sendiri. Delimitasi adalah proses penentuan garis batas perbatasan negara. Terdapat 5 hal yang bersinggungan dengan ZEE, yaitu 1. Batas terluar. Batas dalam area ZEE ini merupakan batas luar dari area laut teritorial. Zona batas luar ini sudah pasti tidak boleh melebihi 200 mil wilayah laut, atau setara dengan 370,4 km dari garis dasar atau luas pantai teritorial yang sebelumnya sudah ditentukan dan disepakati bersama. 2. Batasan. Saat ini beberapa negara ada yang tidak bisa mengklaim 200 mil laut secara penuh dengan alasan karena bersinggungan dengan negara tetangganya. Apabila hal ini sudah terjadi, maka pembatasan atas wilayah tersebut akan diatur dalam hukum laut internasional. 3. Pulau-pulau.
Pada prinsipnya, seluruh area pulau bisa saja dijadikan sebagai zona ekonomi eksklusif, tapi ada beberapa kriteria yang memang harus kita perhatikan. Walaupun memang pada dasarnya pulau-pulau bisa ditetapkan sebagai ZEE, tapi terdapat konvensi hukum laut yang mengatakan jika seluruh batu yang tidak dapat memberikan manfaat dan keuntungan dalam kehidupan manusia atau dalam segi kehidupan mereka, maka pulau tersebut dilarang untuk dijadikan sebagai kawasan zona ekonomi eksklusif. Poin keempat yaitu wilayah yang tidak berdiri sendiri. Selain itu, beberapa wilayah yang tidak mempunyai nilai kemerdekaan sendiri atau bentuk kepemerintahan sendiri yang statusnya sudah dikenal oleh PBB ataupun masih berada dalam dominasi suatu kolonial juga tidak bisa diberlakukan. Pada resolusi 3 yang diadopsi oleh UNCLOS 3 dinyatakan bahwa ada beberapa ketentuan di mana terdapat hak dan kewajiban yang dilihat berdasarkan konvensi serta harus diimplementasikan demi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat yang tinggal pada wilayah tersebut dengan penilaian untuk mempromosikan nilai keamanan dan juga perkembangan mereka. Dan poin yang kelima, Antartika. Pada Traktat Antartika yang dibuat pada tahun 1959 dinyatakan bahwa jika ZEE tidak bisa diklaim oleh negara ataupun wilayah yang berada di dalam area tempat traktat tersebut didirikan atau yang sering disebut sebagai area selatan dari selatan 60 derajat. Fungsi zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Yang pertama, dengan diberlakukannya ZEE, maka seluruh kekayaan alam yang berada di dalam zona laut tersebut adalah milik negara pantai. Di dalamnya berlaku juga seluruh bentuk kebijakan hukum yang di dalamnya itu terdapat peraturan mengenai kebebasan bernavigasi dan juga terbang di atas wilayah tersebut, serta melakukan aktivitas penanaman kabel dan pipa di bawah laut. Yang kedua, memberikan hak negara atas pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi, dan bangunan yang ada di dalamnya. Lalu yang ketiga, negara diperbolehkan untuk melakukan berbagai riset kelautan, melindungi, serta melestarikan lingkungan laut sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan di ZEE. Yang keempat, seluruh masyarakat yang berada dalam kawasan ZEE tersebut diizinkan untuk melakukan mata pencaharian dan memenuhi kebutuhan potensi biota laut yang ada di dalamnya, namun tetap harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara tersebut. Lalu yang terakhir, ZEE mempunyai fungsi sebagai media pertahanan dan keamanan wilayah laut dari sektor pertahanan dan militer. Di negara Indonesia sendiri, tentunya hal ini memberikan keuntungan, karena negara Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai kawasan perairan laut yang sangat luas. Anglo-Norway Fisheries Case adalah kasus antara Inggris dan Norwegia mengenai wilayah laut. Kasus ini terjadi sebelum adanya hukum laut internasional atau sebelum adanya UNCLOS. Kasus ini bermula di saat nelayan Inggris sering memancing di wilayah Norway. Kemudian pada abad ke-17, King of Norway melakukan protes yang menyebabkan selama 300 tahun tidak ada nelayan Inggris yang berani memancing di wilayah tersebut. Namun pada tahun 1906, nelayan Inggris kembali memancing di wilayah tersebut, yang akhirnya pada tahun 1935, Norway ini mengeluarkan dekret yang pada pokoknya melarang seluruh nelayan Inggris atau nelayan negara lain untuk memancing di wilayah tersebut, dikarenakan wilayah tersebut hanya teruntuk nelayan-nelayan Norwegia saja. Setelah dekret tersebut dikeluarkan, akhirnya pihak Norwegia menangkap para nelayan Inggris yang memancing di wilayah tersebut. Karena hal tersebut, Inggris pun membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Perlu diketahui juga, pada zaman itu hampir semua negara menarik garis zona perikanan itu sejauh 3 mil, sedangkan Norwegia menarik garis zona perikanan itu sejauh 4 mil. Namun, penarikan garis sepanjang 4 mil tersebut bukan menjadi masalah untuk Inggris. Namun yang menjadi masalah untuk Inggris adalah karena Norwegia menarik garis pangkal atau baseline dari Skijard atau wilayah laut yang memisahkan pulau-pulau kecil, gugusan Ford, dan karang. Setelah Inggris membawa kasus tersebut ke ICJ atau International Court of Justice, akhirnya pada tanggal 18 Desember 1951, ICJ memutuskan bahwa penentuan baseline oleh Norwegia itu tidak melanggar hukum internasional.
Lalu Skijot itu dianggap memiliki hubungan teritorial dengan daratan Norwegia sehingga secara yurisdiksi masih menjadi wilayah kedaulatan Norwegia. Selain itu juga wilayah yang menjadi yang dipermasalahkan oleh Inggris tersebut memiliki kepentingan ekonomi bagi penduduk lokal Norwegia. Kemudian kondisi geografis dari Norwegia sendiri memang relief negaranya merupakan gugusan pegunungan dan pantai-pantainya berkarang sehingga Skijot itu dianggap sebagai daratan. Perlu diketahui juga, Anglo-Norway Fisheries Case ini menjadi salah satu dasar dalam pembentukan UNCLOS atau United Nations Convention Law of the Sea. Selain itu juga, seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia sendiri pada tahun 1957 sebelum dibentuknya atau sebelum adanya UNCLOS mengeluarkan deklarasi Juanda mengenai Zona Teritorial Laut Indonesia atau ZEE. Deklarasi Juanda itu sendiri pun diilhami dari Anglo-Norway Fisheries Case ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konflik Republik Indonesia Cina di Laut Natuna. Sejarah konflik. Kontroversi diawali dari Malaysia yang menyatakan bahwa Natuna secara sah seharusnya milik Malaysia. Namun untuk menghindari konflik panjang pada era konfrontasi pada tahun 1962 sampai 1966, Malaysia tidak menggugat status Natuna. Lepas dari konflik tersebut, Indonesia membangun berbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3.420 km persegi. Etnis Melayu menjadi penduduk mayoritas di Natuna, mencapai sekitar 85%, suku Jawa sekitar 6,34%, dan etnis Tionghoa sekitar 2,52%. Selepas konfrontasi Indonesia-Malaysia, sentimen anti-Cina di kawasan Natuna pun muncul. Dari 5.000 sampai 6.000 orang hingga tersisa 1.000 orang etnis Cina. Selanjutnya, pada 2009, secara nyata Cina melanggar 9 titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah laut Cina Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah zona ekonomi eksklusifnya. Saat itu, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memprotes langkah Cina melalui Komisi Landas Kontinen PBB, di mana garis putus-putus yang diklaim Cina sebagai pembaharuan peta 1947 membuat pemerintah Indonesia atas negara-negara yang berkonflik akibat Laut Cina Selatan. Sejak 1996, Indonesia telah mengerahkan lebih dari 20.000 personil TNI untuk menjaga Natuna yang memiliki cadangan gas terbesar di Asia. Indonesia salah satu negara yang terancam dirugikan akibat 9 titik yang digambar Cina. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim Cina atas Natuna telah melanggar zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Kemudian Cina diduga melakukan pelanggaran zona ekonomi eksklusif dengan memasuki perairan Natuna pada 31 Desember 2019. Mereka juga melakukan pelanggaran ZEE seperti melakukan praktik ilegal, unreported, and unregulated fishing di wilayah teritori Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta Cina untuk patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan UNCLOS 1982 tentang batas teritori. Selain itu, Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan nota protes resmi dan memanggil dubes Cina untuk Indonesia di Jakarta. Berikut keberadaan Natuna dilihat dari hukum. Yang pertama, landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya di daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar teritorial. Teritorial yang dimaksud adalah sepanjang 200 mil laut dari garis pangkal. Landas kontinen negara pantai tidak boleh melebihi batas-batas yang sudah diatur dalam pasal 76 ayat 4 hingga 6. Bab 6 UNCLOS pasal 76. Berikut adalah bunyi UNCLOS yang dimaksud. Pasal 4. Negara pantai berhak menetapkan pinggiran luar tepian kontinen lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal. Salah satu masalah penting dari klaim Cina adalah garis demarkasi. Tidak ada peta yang bisa menunjukkan seperti apa bentuk garis tersebut. Pasalnya, tidak ada penjelasan dari pihak Cina. 9 titik atau 9 dash line China tidak bisa disahkan sebagai perbatasan teritorial
karena tidak sesuai dengan hukum internasional. Dalam hukum internasional mengatakan bahwa perbatasan teritorial harus stabil dan terdefinisi dengan baik. 9 titik yang dibuat Cina tidak stabil karena dari 11 menjadi 9 garis tanpa alasan. Kemudian tidak ada definisi secara jelas dan kuat. Selain itu, tidak memiliki koordinat geografis dan tidak menjelaskan bentuk bila semua garis dihubungkan. Selanjutnya, mengenai upaya pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia tetap melakukan beberapa upaya diplomatik dengan Cina agar sengketa Laut Cina Selatan tidak meluas sampai ke Natuna. Kedua belah pihak sudah sepakat mengedepankan diplomasi dengan mengimplementasikan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea atau DOC. Selain itu, Indonesia juga sudah mengusulkan Zero Draft Code of Conduct South China Sea yang bisa dijadikan senjata bagi diplomasi Indonesia. 3 poin tersebut yaitu 1. Menciptakan rasa saling percaya. 2. Mencegah terjadinya insiden. 3. Mengelola insiden jika memang insiden terjadi dan tidak dapat dihindari. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulannya adalah kita mengetahui sejarah perkembangan hukum laut internasional, di mana dimulai dari zaman Romawi, lalu ke zaman pertengahan, dan berakhir di zaman modern. Dan juga kita telah mengetahui sejarah perkembangan hukum laut di Indonesia. Lalu tadi juga ada sumber-sumber hukum laut internasional, lalu 6 jalur laut di Indonesia, dan juga pengertian delitimas dan fungsi dari ZTE. Tidak lupa juga tadi ada contoh kasus yang sangat konkret dengan tema ini. Nah teman-teman, tidak terasa kita telah bersama-sama dari awal presentasi sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak presentasi kami secara antusias. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dari kelompok 5. Sampai bertemu di pembahasan materi selanjutnya.